Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'tunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana yang telah memberikan kita segala-gala nikmat, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih berkumpul di tempat yang insya Allah Allah rahmati ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita mengagungkan kepada suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai ke zaman ilmu pengetahuan. Dan yang kita nantikan siapanya di waktu kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, duduknya saya di depan sini akan menyampaikan konten sedikit yang bertemakan iman. Iman itu secara bahasa itu keyakinan kita terhadap sesuatu. Tapi iman menurut Islam itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan meyakini dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Yaitu artinya yang dimana kita itu meyakini dalam hati kita bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak kita imani, dengan cara kita imani dalam hati kita. Allah mengucapkan dengan lisan kita, yaitu mengucapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai bukti pernyataan bahwa kita itu telah meyakini atau sudah ikrar atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yakin tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin bahwa kita ikrar bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, utus untuk membenarkan akhlak mulia kepada umatnya. Lalu mengamalkan dengan anggota badan kita. Tidak cukup kita yakin dengan hati ataupun ikrar dengan mulut kita atau lisan kita. Kita harus mengamalkan juga dengan anggota tubuh kita, yaitu kita bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Kita gunakan tubuh kita dengan beribadah kepada Allah, berzikir dan yang lain-lainnya. Lalu di iman itu, di Islam itu ya, rukun imannya itu aliman atau billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa yaumil akhir atau itu berqadari wa khair wa syarri. Itu untuk beriman kepada Allah, rasul-rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari-hari serta qadar-qadar terbaik dan terburuknya. Di Islam kita tidak hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita harus iman atau yakin kepada yang lainnya juga. Seperti iman kepada yang gaib. Karena semua iman itu gaib. Iman kita kepada Allah emang karena ia adalah Tuhan kita. Lalu iman kepada malaikat, yakin bahwa malaikat itu ada dan ditugaskan Allah untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Lalu iman kepada kitab Al-Quran, yaitu iman di mana bahwa isi Al-Quran itu emang benar-benar terbukti nyata. Lalu iman kepada Rasul yaitu yakin bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membenarkan akhlak mulia. Lalu iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir, yang dimana hari akhir itu adalah hari dimana hari
ada yang terakhir. Kalau iman kepada qadar dan qadar, yaitu takdir baik dan takdir buruk kita. Lalu jika kita sudah yakin, benar-benar yakin pada rukun iman tersebut, sudah benar-benar yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita, maka kita sudah mungkin sudah mengamalkan rukun iman tersebut atau sudah sempurna. Lalu iman itu salah satu yang masuk dalam cabang-cabang iman itu adalah yang terendah itu menyingkirkan halangan di jalan. Yaitu cabang-cabang iman yaitu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ketika ada gangguan di jalan, kita singkirkan. Lalu yang penting adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu termasuk cabang iman yang paling tinggi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga kalimat la ilaha illallah itu termasuk adalah zikir yang paling utama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.